Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafika Rabafara, dosen Prodi Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat pernyataan diri dalam bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang ingin saya deskripsikan pada kesempatan kali ini adalah mata kuliah TEFL in Practice and Development. TEFL stands for Teaching English as Foreign Language. Deskripsi mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester 6 dengan bobot 6 SKS yang mana pada setiap pekannya mahasiswa akan memiliki 2 kali pertemuan. Mata kuliah ini didesain prodi dalam tujuan menyiapkan atau membekali mahasiswa agar memiliki kemampuan praktik mengajar, utamanya mereka dapat menyelesaikan beberapa tantangan yang akan mereka hadapi ke depan pada konteks mengajar saat mereka menjadi guru ke depannya. Lalu selanjutnya adalah dalam mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat mengkreasikan pendekatan, metode, dan teknik pengajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing di Indonesia atau TEFL. Lalu selanjutnya adalah kemampuan yang diharapkan atau CPMK dari mata kuliah ini ada 4, yaitu yang pertama adalah mahasiswa diharapkan mampu merencanakan dan menyiapkan materi ajar, termasuk media dan juga instrumen evaluasi. Yang kedua adalah mahasiswa diharapkan mampu melakukan praktik mengajar berupa teaching general English sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Yang ketiga adalah mahasiswa diharapkan mampu melakukan praktik mengajar khususnya pada teaching English for specific purposes sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Yang kemudian yang keempat adalah mahasiswa diharapkan mampu untuk melakukan praktik mengajar, utamanya teaching English for young learners. Oke, lalu kemudian untuk materi pembelajaran yang didesain pada mata kuliah ini ada 3 topik utama. Yang pertama adalah tentang teaching general English. Adapun dalam topik ini mahasiswa akan disiapkan bagaimana merencanakan dan mendesain pembelajaran pengajar bahasa Inggris umum, utamanya pada level intermediate dan post-intermediate. Adapun beberapa aspek yang akan dipelajari adalah tentang teaching, listening, reading, speaking, dan juga writing. Topik yang kedua adalah teaching English for specific purposes. Dalam topik ini, mahasiswa akan dibekali bagaimana merencanakan dan mendesain pembelajaran, utamanya dalam 2 materi, yaitu yang pertama adalah teaching vocational English, yang kedua adalah teaching business English. Oke, topik ketiga adalah teaching English for young learners. Dalam topik ini, mahasiswa akan dibekali beberapa cara dan prinsip-prinsip mengajar bahasa Inggris di young learners, yaitu seperti principles teaching EYL, techniques and media yang digunakan dalam EYL, dan juga bagaimana mengembangkan materi ajar untuk EYL gitu. Lalu bagaimana sistem pembelajarannya? Dalam sistem pembelajarannya, karena ini mata kuliah praktik, jadi metode yang kami gunakan adalah PBL atau Project Based Learning. Untuk itu, mahasiswa akan menyelesaikan beberapa task yang dibagi menjadi 4 proyek utama. Yang pertama adalah proyek pertama, mahasiswa akan menyiapkan lesson plan, media, dan juga materi ajar, termasuk juga evaluasi pembelajaran yang disebut dengan teaching preparations. Yang kedua, proyek kedua adalah mahasiswa akan ditugasi untuk mengajar, praktik mengajar, utamanya teaching general English. Lalu proyek yang ketiga adalah teaching English for young learners. Kemudian proyek yang terakhir, proyek keempat adalah reflection essay on teaching practice. Jadi di proyek yang keempat ini mahasiswa akan diminta untuk merefleksikan terhadap apa yang sudah dilakukan selama pembelajaran 1 semester ini, gitu. Lalu selanjutnya adalah terkait dengan DIA, Delivery, Interactions, and also Assessment. Untuk delivery, di topik awal mahasiswa akan dibekali beberapa teori atau theoretical underpinnings tentang TEFL agar kemudian mahasiswa memahami konsep-konsep yang ada pada pengajaran TEFL, yaitu dilakukan dengan ceramah dan diskusi. Kemudian setelah itu di pertemuan selanjutnya mahasiswa akan diberikan semacam kelas tutorial di mana mereka bisa berkonsultasi langsung dengan dosennya sehingga mereka akan mendapatkan feedback terhadap rencana pembelajaran yang sudah dibuat begitu. Lalu yang kedua adalah interactions. Dalam fase ini mahasiswa dalam fase ini mahasiswa
melakukan interaksi dengan dosen selama pandemi ini dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama adalah asynchronous, yaitu kami lakukan dengan menggunakan lms.umm.ac.id yang berbasis Moodle, kemudian beberapa teknologi tools seperti Padlet, Quizzes, dan juga WA Group, begitu. Lalu selanjutnya adalah cara sinkronus atau tatap muka secara online, kami lakukan melalui platform Zoom dan juga Google Meet. Kemudian yang ketiga adalah assessment. Karena desain pembelajaran ini menggunakan metode PBL, maka rubrik penilaian menilai proses belajar mahasiswa dan juga hasil yang telah mereka hasilkan pada proyek tersebut. Misalkan saja rubrik penilaian praktik mengajar akan melihat bagaimana siswa membuka pelajaran, bagaimana siswa menjelaskan pelajaran, bagaimana penggunaan media, dan juga bagaimana melakukan evaluasi, dan juga bagaimana menutup pelajaran, apakah mereka memberikan penguatan atau semacam refleksi begitu. Lalu selanjutnya untuk bobot penilaian, untuk proyek yang pertama bobotnya yaitu teaching preparation, bobotnya 20%. Proyek yang kedua yaitu mengajar general English, yaitu bobotnya 30%. Untuk proyek yang ketiga yaitu teaching English for young learners, bobotnya 30%. Dan juga proyek keempat, reflective essay, bobotnya adalah 15%. Yang terakhir adalah attendance. Attendance juga termasuk dalam penilaian, yang mana penilaiannya kecil sekali karena metode yang kami terapkan adalah PBL, sehingga untuk attendance nilai bobotnya adalah 5%. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian ulasan deskripsi singkat tentang mata kuliah TEFL. Untuk melihat bagaimana pembelajaran ini dilakukan di kelas, mari kita simak cuplikan video berikut. Okay, well, let's get started. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good morning everyone. Good morning, ma'am. Hi, Sly. Is everything good? Yeah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Inshallah. How about you, ma'am? I'm good, thank you for asking. How about you, ma'am? Good, Alhamdulillah. Right. So in today's class, we're going to discuss a different thing than the previous one. So let me share the screen. So here we go. In this course, so this course is TEFL in Practice and Development. In this course, we are going to develop a lesson plan, or we call it lesson timeline. Okay, lesson timeline itu struktur pembelajaran, bagaimana kita mendesain pembelajaran, begitu ya. So, designing a lesson timeline. Ada beberapa cara, mari kita simak. Yang pertama adalah kita bahas dulu tentang TEFL movement. Movement pada pengajaran bahasa Inggris itu apa sih? Language teaching method has now shifted from form focus to meaning focus. Nah, teman-teman mungkin masih ingat dulu pembelajarannya waktu mungkin di SMA atau di kursusan atau di tempat belajar. Kalau belajar bahasa Inggrisnya bagaimana? Do you still remember? How was your English teaching back then in your high school maybe? Anyone want to share? Do you still remember how your teacher taught you English when you were in high school? Did you memorize a lot of vocabularies? Not really, Some of you say yes, some of you maybe have different methods. So if you reflect back to your English teaching, it was more on form focus. Jadi pengajarannya dulu itu lebih form focus. Form focus itu maksudnya bagaimana? Lebih ke grammar translation method. Anda dikasih kata-kata, lalu Anda diminta untuk menerjemahkan, begitu. Biasanya begitu. Lalu ada shift atau perubahan dari form focus yang mana itu sangat grammar based to meaning focus. Sekarang meaning focus itu berarti lebih komunikatif, begitu. This concept known as communicative language teaching atau disebut dengan CLT. Jadi lebih mengutamakan kepada kemampuan oral, begitu. So it has been widely used in language teaching as a breakthrough, sebagai
dobrakan pembelajaran begitu ya, tidak lagi grammar based tapi lebih kepada CLT, communicative language teaching. It then becomes essential to understand how task in CLT is implemented, bagaimana pengajaran itu dikonstruksikan dalam pembelajaran yang berkonsep CLT itu. Kita lihat ternyata dalam implementing task, dalam mendesain aktivitas pembelajaran, ini konsepnya adalah the implementations of task-based lesson in the classroom involves some stages of certain components. The three common frameworks proposed are pre-task. Anda mungkin bisa merefleksikan di pengajaran saya ya, ada pre-activity. Saya menamakannya pre-activity, main activity, dan satu lagi apa? Post activity. Saya mengorganisasinya begitu. Nah, ternyata sesuai dengan teori. Common framework proposed in task-based adalah pre-task, during task, and also post-task. Pre-task phase has a purpose of planning a lesson and preparing students into the task so that better acquisitions in learning is achieved more easily. Selanjutnya adalah the during task is the main activity performed during the lesson. Aktivitas inti ya. Lalu Alice found that giving time pressure to achieve the task is required as it improves students' performance in language production. Ternyata dalam memberikan task juga harus dikasih limit waktu, gitu ya. Furthermore, post-task phase is the stage that it is intended to follow up after in-class performance. Here are some of the steps to provide opportunity to repeat the task, to encourage reflections on the task performed, and to direct more attention on form. Gitu. Oke, so selanjutnya adalah ini framework yang kita gunakan, pre-task, during task, atau post-task, atau dalam kata terminologi lain kita bisa pre-activity, main atau whilst activity, and the last one is post-activity. Ini example of options yang bisa dilakukan ya. Oke, so selanjutnya, questions, it is for you to answer. Silakan dijawab ya. In this pandemic, we have online learning class. Classes are organized using some apps and technology tools. Are you familiar with some apps or some technology tool you use during online class? What are some apps do you use during your online class? Zoom. Okay. Google Classroom. Google Classroom. So those two are for Zoom. synchronous. Those two are for synchronous. Zoom and Google Classroom is for asynchronous. Yeah. Can you mention other thing? For asynchronous, what did you use? Sorry? Google Meet. For asynchronous. LMS. LMS. Good. Other than LMS, what are some apps? Quizzes, good. WebS. Other than quizzes? What did I use in last meeting? I asked you to brainstorm on some ideas. Do you still remember Padlet? Oh, yeah. Oh, yeah. Yeah, So that Padlet, quizzes, the technology tools or apps we use for asynchronous meeting. All right. So here we go. We have quizzes, Padlet, Zoom, Google Meet, and some more. Okay. Canva, are you familiar with it? Yes, ma'am. Yes, okay. Yes, ma'am. I'm familiar. Oh, yes, good. All right. So the topic that we are going to design in our learning is asking and giving opinion. So this is the picture. I have no doubt strict social distancing will stop the spread of COVID-19. I can't agree more. Gitu. Ya. Jadi kita akan mendesain pembelajaran, topiknya tentang asking and giving opinion. Okay. So here is learning objective. Kita mendesainnya, apa tujuan pembelajaran yang akan kita susun. Yang pertama adalah students are able to list some expressions of asking for and giving opinion. Lalu students are able to explain their opinion of an issue. Students are able to perform role play of expressing opinion with a partner. Ini tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran ini nanti akan dituangkan atau didesain menjadi sebuah lesson timeline. Seperti apa? Ingat ya, ada 3 learning objectives. Tadi apa? List some expressions, lalu explain their opinion, and then perform role play.
Nah, ini adalah sequencing task. Bagaimana mengurutkan pembelajarannya. Anda masih ingat ya, kalau saya bikin pembelajaran di LMS, ada pre-activity, lalu main activity, dan juga post-activity. Itu menggunakan apps yang berbeda-beda. Begitu. Contohnya, dalam hal ini kita akan mendesain pembelajaran tentang asking and giving opinion dengan cara berikut. Pertama, brainstorming. Kalau brainstorming itu termasuk dalam pre-task atau pre-activity ya. Kita menggunakan app-nya adalah Padlet. Oke. Lalu during task-nya ada 3 aktivitas. Yang pertama giving exposure dulu. Jadi siswa diberikan apa exposure itu? What is exposure? Dari kata expose. Diberikan penjelasan begitu, penjelasan dulu begitu ya. Lalu kemudian analyzing. Ini penjelasannya melalui platform namanya Wakelet. Wakelet itu seperti website basically. Lalu analyzing setelah mendapatkan materi melalui Wakelet, lalu siswa diminta untuk menganalisis ini namanya platform yang kita gunakan adalah quizzes. So the next one is planning and discussing. Setelah menganalisa, siswa diminta untuk memplanningkan, merencanakan dan mendiskusikan. Itu bisa melalui platform Zoom. Lalu yang terakhir, siswa diminta untuk perform cara asking and giving opinion melalui YouTube. Are you familiar with YouTube? Yes. Yes, of course. Of course. Yes, of course. Okay. Yes, ma'am, So of course. post tasknya adalah siswa diminta untuk membuat atau membuat role play. Do you know role play? Role play adalah seperti drama kecil begitu ya. So it is role play melalui YouTube begitu. So kita lihat in detail pre-task. Pre-tasknya brainstorming. Brainstorming. Misalkan saya tanya ke siswanya, is a cell phone valuable in your daily life? Sakit. Yes, I think so. Begitu. Why do you think it is useful or valuable and why it is not? Nanti siswanya akan menjawab because bla bla bla. Masih ingat ya brainstorming tadi saya pakai apa di lesson timeline? Pakai Padlet. Padlet. Okay. Padlet. Nah, ini contohnya. Nah, contoh pembelajarannya saya bikin untuk brainstorming teacher's questions atau teacher's instructionnya adalah is cell phone valuable in your daily life? Why do you think it is or it is not? Lalu student A akan harusnya akan menjawab setidaknya begini, I think so because bla bla bla. Do you think it is valuable? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Why? Yes. Why do you think it is Of valuable? course, yes. Because how- I think yes. so itu menjawab dari pertanyaan pertama dan because dan penjelasannya itu menjawab pertanyaan kedua. Okay, Dava, why do you think it is valuable? Why do you think cell phone is valuable in your life? Izin untuk memakai bahasa Indonesia, Ma'am. Okay. Menurut saya menggunakan handphone itu sangat handphone adalah barang sangat berharga karena di dunia saat ini di mana semuanya menggunakan internet, jadi memiliki handphone adalah sesuatu yang memudahkan hidup kita memang untuk saat ini. Okay, so it is very useful in your daily life. Yeah. Okay. So this is the example of brainstorming. The next one is getting exposure. Setelah brainstorming, Anda memberikan siswa, jadi guru mendesain pembelajarannya dengan menggunakan Wakelet. Wakelet adalah seperti website. Di website ini Anda bisa memasukkan reading text atau video begitu. Nah, karena mata kuliahnya skill yang kita pelajari adalah speaking, maka siswa diberikan video, 2 video begitu, lalu diminta untuk menganalisa 2 video. Nanti setelah melihat, mereka akan melihat beberapa cara untuk memberikan opini, bertanya atau memberikan opini begitu. So getting exposure menggunakan Wakelet, lalu analyzing. Nah, setelah melihat atau menonton video, siswa akan menganalisa. Tadi menganalisanya pakai apa? Masih ingat? Tidak ya. What do you learn? Quizzes ya. What do you learn from the video? Siswa ditanya apa yang Anda pelajari dari video. I learned the way how to give opinion. Cara memberikan opini apa? Misalkan bisa menggunakan expressions I think, in my opinion, gitu. Okay.
So selanjutnya setelah analyzing yang kita gunakan adalah quizzes. Nah, yang mana jawabannya benar? In. In, good. Jadi kalau Anda menonton video tadi, Anda akan bisa menjawab ini. In my opinion, bukan to my opinion atau from my opinion. Gitu ya. Alright. So, itu tadi analisa yang menggunakan quizzes. And then the next one is planning and discussing. Students are assigned to plan and discuss about the topic. So, teacher's instruction is this way. What is your opinion about these two issues? The first one, YouTube access should be restricted in school. Second, social media use should be controlled by the government. So the first question, let's respond to it. YouTube access should be restricted in school. What is your opinion? Do you agree or disagree? Gali, what is your response to this? What is your opinion? I disagree with it because there are so many education contents in YouTube, so we should not restrict YouTube access in school. Oh, okay, so you think YouTube is so beneficial for education? Good, all Yeah, right. So begitu ya caranya ya. Di planning and discussing nanti mahasiswa akan menuliskan opini dia terkait topiknya apa. Nah, bisa menggunakan Zoom breakout room. Ini contohnya ya. Anda bisa post isu atau debatable topic begitu, lalu post isunya ke siswa Anda, lalu nanti Anda akan mendengarkan opini, begitu ya. Opini mereka apa? Kemudian selanjutnya performing. Nah, one last one is performance. Setelah tadi setelah memberikan brainstorming, setelah menonton video, menganalisa, dan juga memplanning dan discussing, kemudian performing. Sekarang siswa diminta untuk melakukan role play begitu. Melakukan role play tentang asking and giving opinion. Bisa juga siswa terinspirasi dari YouTube yang sudah ditonton begitu. Instruksinya adalah make a dialogue between two students about asking and giving opinion. Ini contohnya. Student A, what do you think about my new shirt? Student B will respond, I don't think it suits you best because ya, bla bla bla. Performing bisa dilakukan dengan karena pandemi ya, mungkin bisa dilakukan dengan YouTube karena siswanya berada di daerah yang berbeda, bisa menggunakan Zoom, lalu recordingnya bisa diupload di YouTube. Begitu. Oke. Masih ingat tadi ada 5 phases, ada 5 aktivitas. Apa saja aktivitasnya? Anda bisa sebutkan? Mbak Nur Hasanatuanaya, can you mention? Masih ingat beberapa enggak? 5 aktivitas yang kita lakukan. Good. Pre-activity. Di pre-activity ada apa saja? Di pre-activity, we give a question and we answer the question. So it is brainstorming ya. Okay, good. So for during activity, for main activity, how many activities that we design? Ada berapa tadi? Ada yang masih ingat? Anyone can help? 2. 3. Okay, what are they? Analisis. Sebelum analisis apa? Getting exposure. And then? Analyzing. And then? Planning and discussing. So one last one is post activity. What is the activity in post activity? Performing. Good. Okay. So those series of activities that you divided into 3 phases of teaching. The first one is pre-activity, main activity, or post-activity. Or in another term, you have pre-task, during task, and post-task. Just remember, if I'm asking you what are the 3 phases to teach, what are they? Pre-activity,
Main activity. Good. Post activity. Great. Thank you for your response. So that's our material for today. That is how to develop or design activities or teaching for your class, for your future class. Okay. Is there any questions in regards to the material? Do you have any questions or anything to clarify? All good? All good, ma'am. All good. Thank you. Yes, ma'am. If there is no more questions, I would like to end the sessions here. Thank you very much for your active participation. So next, you can do some activities on LMS, on lms.umm.ac.id. Thank you very much. See you around, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, ma'am. Thank you, man. Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. Demikian tadi video pembelajaran mata kuliah TEFL in Practice and Development. Semoga bermanfaat. Adapun mata kuliah ini ditujukan untuk memberi pengalaman praktik mengajar bahasa Inggris di level intermediate dan post intermediate. Semoga bermanfaat. Sekian, terus semangat berkarya. Today a learner, tomorrow a leader. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.